Oke guys, balik lagi sama gua. Kali ini gua mau ngasih tahu ke kalian kalau gua udah bikin PC ya, PC baru. Nah, tapi sebelumnya gua mau jawab dulu nih pertanyaan kalian yang di Instagram ya, yang di DM. Kenapa sih Bang udah jarang bikin konten PUBG? Kenapa jarang upload gitu? Kenapa nggak online? Kenapa nggak ini gitu diajakin mabar nggak mau? Nah ini gue jawab nih. Gimana ya? Kemarin tuh gara-garanya gue bantuin teman gue nge-push ke Conqueror. Nah di situ isinya cheater semua, pusing gue. Jadi dari season ke season tuh updatean nggak ada perubahan. Gue kira tuh ini updatean yang sekarang tuh bersih gitu. Dan nyatanya sama aja, malah lebih parah nih. Karena kemarin tuh gue nggak main PUBG dan gue bingung mau ngapain. Dan main Mobile Legends pun gue agak bosen. Akhirnya gue ngerakit PC aja lah. Nah, di sini tuh gue ngerakit PC-nya bukan buat cuma gaming, buat desain 3D juga sesuai sama kerjaan gue. Gue suka bikin desain gitu 3D, bikin rumah, bikin apartemen, kayak bikin gedung, semuanya lah. Nah, di sini tuh butuh spek yang bener-bener berat. Kalau kita mau rakit PC tuh, kita harus tahu dulu software apa yang kita pakai dan apa aja minimumnya. Speknya itu kita harus pakai apa sih buat minimumnya, buat jalannya. Nah kalau gue buat desain 3D, contohnya kayak Lumion, AutoCAD, sama 3D Max dan lain-lain lah, banyak ya. Nah itu butuh spek yang lebih tinggi, VGA yang bagus juga, VGA-nya yang tinggi juga. Tapi gue nggak pakai yang tinggi VGA-nya karena duit gue nggak cukup ya. VGA yang bagus tuh di atas, paling murah lah 6 juta 7 juta ya. Bagusnya 10 juta ke atas sampai 20. Cuma gue nggak cukup lah duitnya. Ntar aja. Nah kita langsung aja nih, kita lihat spek-speknya. Yang gue rakit tuh apa aja sih? Pertama tuh di prosesor. Gue pakai prosesor AMD Ryzen 5 3500X. Itu kecepatannya itu udah 3,6 GHz up to sampai 4,1 GHz. Itu udah lumayan ngebut ya. Udah cukup lah. Terus 32 MB itu 6 core. Harganya 2.499.000. Itu cuma segede gini prosesornya. Segede gini. Bukan persis segede gitu ya. Cuma segede gini 2,5 juta. Nah itu masih murah sih, ada Core i9 Gen 10 yang mahal tuh. Lu lihat aja searching tuh di Google harganya berapa. Cuma gue nggak pakai, buat apa gue pakai mahal-mahal, tapi sama prosesor segini pun gue udah cukup gitu. Dan kedua nggak punya duit gitu. Lalu gue motherboardnya, nah ini motherboard tuh pemilihannya harus pas ya, kalian nggak boleh, kalau misalkan kalian mau bikin PC nih nggak boleh salah motherboardnya. Kalian pakai prosesor apa, motherboardnya cari yang support sama prosesornya. Jangan sampai kayak temen gua udah beli 1,5 juta dan dia salah beli, nggak support sama prosesornya. Bingung kan? Mau beli prosesor lagi lebih mahal prosesornya. Mau beli motherboard lagi juga lumayan 1,5 juta. Gak kepake buat apa kan? Di sini gua pakai Gigabyte B550M DS3H. Nah ini udah support AMD. Oh ya ini tadi Ryzen 5 ya 3500. Dan ini bukan. Ini motherboard. Ini Gigabyte B550M DS3H. Support Gen 3 AMD Ryzen. Nah, jadi nggak mungkin nggak, ini pasti support nih, buat prosesor yang gue beli tuh pasti support tuh. Lalu di VGA gue pakai Gigabyte GeForce GTX 1660 Super ya. Nvidia GeForce GTX 1660 Super. Nah, ini tuh
6 GB DDR6 dan harganya lumayan sih, 3.870.000. Nah kalau misalkan itu sih gue udah cari yang minimum. Ada lagi sih yang minimum, Zotac 1660 Super. Itu cuma beda harganya 200 sih, sekitar 3,5-an lah, 200-300. Tapi kemarin tuh stoknya lagi kosong, makanya gue ambil yang ini aja udah, yang gak beda jauh lah. Terus di ini ya, di RAM-nya tuh gue pakai Adata DDR4. Dia kecepatannya 3000 MHz, 16 GB, 2x8 GB. Power supply, gue pakai Cooler Master 650 V2 80 plus bronze. Itu harganya 924. Kenapa agak mahal? Karena gue nggak mahal-mahal amat sih. Karena buat ngangkat VGA, buat motherboard sama segala macam butuh asupan listrik yang pas ya. Kalau misalkan kurang, ntar ngangkat nggak stabil, gue ngeri takut komponennya ada yang rusak. Nih power supply-nya, dusnya, udah ininya isinya udah gue masukin ke dalam PC. Cooler Master MWI bronze V2 650 230 volt 80 plus bronze 230 volt. Nah, terus dari fan ya, coolernya gue pakai Antec A400 RGB. Ini kemarin berapa ya? Antec A400 ya, 450.000. Terus SSD, gue pakai Cleve SSD Neo N400, pakainya 240 GB. Kenapa kecil? Karena harga SSD itu mahal. Tapi kenapa mahal? Kecepatannya itu bagus, cepat daripada harddisk tuh, mendingan SSD. Cuma kelemahannya mahal. Itu harganya 400.000. Terus gue pakai harddisk 1 TB Seagate 1 TB SATA 3 Barracuda series. Itu harganya 680.000. Beda kan? Bedanya beda ya segitulah, tapi perbedaan kapasitasnya beda jauh ya, dari 240 sampai 1 TB. Nggak, cuma 24%-nya ya, SSD itu 24%-nya kapasitasnya dari harddisk 1 TB ini. Makanya mahal banget harganya. Itu kelemahan dari SSD. Kelemahan dari harddisk tuh dia ngeloadnya tuh agak lama ya, jadi lemot sih enggak, kayak biasa gitu. Tapi kalau misalkan udah pakai SSD, lu bisa ngerasain deh ngebandingin kecepatannya gitu. Maka harddisk juga nggak masalah sih, cuma kayaknya lebih gampang rusak gitu kalau misalkan mati lampu nih tiba-tiba gitu. Nah, si harddisk itu kan dari piringan muter dan tiba-tiba berhenti stuck. Kalau misalkan kegores, itu harddisknya rusak dan data lu ada pasti yang gitulah pokoknya. Gue juga bingung juga jelasinnya. Ada lagi apa ya? Oh ya, casing terakhir ini. Casing gue pakai Cube Gaming Benfer. Terus udah pakai tempered glass, dan gue ini udah ada power supply covernya. Dan gua dapat bonus 3 fan RGB. Nah, lumayan, ini harganya 490.000. Menurut gua nih di spek ini tuh gua udah dapat minimumnya, spek minimumnya dari Lumion. Karena Lumion itu udah apa ya, lah harus pakai banyak duit buat bikin software, buat bikin PC untuk software 3D design. Itu harus butuh duit yang lumayan. Cuma gue ambil minimumnya karena gue ya kere-hore lah. Yang penting gue punya, gue bisa jalanin, kepake gitu. Oke, untuk tambahannya ini gue ada apa ya di sini tuh.
gue simpen dulu. Tambahannya ini headphones yang gue pakai yang murah ya, cuma berapa kemarin tuh, sekitar Pego atau 200 gitu, apa 2,5 lupa. Ini pakai Fantech HG20 Shift 2 RGB gaming. Ini udah RGB, pakai USB sama jack 3 mili berapa gitu. Terus ini webcam yang sekarang nih, video yang sekarang nih yang gue pakai itu pakai webcam. Nah ini webcamnya murah, sekitar 300 ribuan ya, apa 200 ribu, nggak tahu, 300 lupa, gue udah lama belinya. Coba cek aja kalau misalkan kalian yang butuh webcam. Ini gue nggak di-endorse sih, ini webcamnya udah lumayan bagus, HD 960 Nighthawk A80. Ini bersih banget. Gua nggak pakai tambahan lighting apapun, cuma cahaya lampu biasa ya. Nggak kayak orang-orang pakai lighting sorot itu biar terang, nggak pakai lampu RGB, nggak. Ini gua seperti yang kalian lihat ini, cuma kayak gini nih. Gua liatin, cuma lampu biasa gitu. Tuh, cuma lampu biasa gitu. Udah gitu udah pakai webcam. Nah, tapi hasilnya lumayan terang. Nih PC gua nih keren. Nah, gua seneng banget ini dapat ngerakit PC kayak gini. Ini buat tambahannya apa aja sih kalau misalnya buat main PUBG? Gua peralatan gamingnya. Ini ada bedak gaming ya. Bedak gaming. Tuh, bedak gaming ini buat agak licin. Gua nggak pakai sarung tangan karena sarung tangan itu bikin ngap. Kedua ada korek gaming. Ketiga ada lap gaming ya, lap gaming. Terus gua keyboardnya sama mouse pakai mouse biasa, keyboard biasa, nggak yang macem-macem, yang nggak aneh-aneh, nggak. Gua ya pokoknya yang penting jalan, work, udah gitu. Buat apa lagi? Nah, kalau misalkan kalian mau rakit PC kayak gua, kalian bisa tanya-tanya sama gua, apa aja sih kebutuhan yang buat ngerakit PC itu. Lu mau software ini, gua harusnya pakai komponennya apa aja. Terus gua pakai ininya apa, prosesornya apa, motherboardnya apa, segala macam. Tanya aja ke gua. Nanti lu bingung budgetnya berapa, nanti gua hitungin. Terus gua rekomendasiin lu belinya di mana. Gua kasih 2 pilihan. Ada toko-toko lebih murah, beda 100-200 ribu harganya. 300 ribu juga bisa, 400 juga jarang 400. Beda 100 sampai 300 ribu. Harganya murah. Cuma gua nggak jamin garansinya nggak tahu dibantuin apa enggak sama tokonya. Kalau misalkan kalian nemu toko murah terus belum tahu itu tokonya toko apa gitu, nggak kenal atau belum tahu lah, gua nggak ngejamin itu tuh bisa ori atau enggak. Gua nggak jamin. Jadi gua kemarin beli yang pasti ya, toko komputer gede itu di situlah Mangga 2 lah. Itu belinya di situ. Dia udah bilang kelebihannya tuh garansinya dibantuin. Kalau misalkan ada sesuatu yang nggak beres nih di produknya dia, dibeli di dia di toko itu, produknya itu, dia bakal bantuin klaim garansi. Terus dia menjamin originalnya 100%. Cuma kelemahannya harganya lebih mahal. Kedua tuh kelemahannya, dia nggak berani installin Windows. Karena apa ya, Windows tuh kita harus beli lagi dengan harga 2 juta. Jadi kita harus beli Windows original baru dia mau installin. Gue juga sih rekomendasinya beli kalau punya duit ya. Kalau nggak punya duit ya tau lah, downloadnya di mana, tahu kan cara installnya. Kalau nggak tahu cara installnya tanya gue. Oke. Bisa download lah banyak itu, tapi jangan bilang suruh gue. Oke, mungkin sampai di sini aja video gua, udah cukup ya. Kalau misalkan ada kurangnya kasih tahu gua,
kalian komen aja di bawah di kolom komentar, kasih tahu aja kurangnya di mana. Terus jangan lupa like, share, dan subscribe, karena satu subscribe dari kalian tuh berarti banget buat gua. Sama aja kalian udah ngelancarin rezeki orang. Mudah-mudahan kalian juga dilancarin rezekinya. By the way, ini si webcamnya tuh belum gua atur ya, autofokusnya tuh nggak ada autofokus. Ini udah webcamnya manual, jadi gue belum atur, nggak tahu nih ngeblur apa enggak, gue belum tahu. Oke, sampai di sini aja video gue. Thank you. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke.